Halo Tera, teman Rarisma, welcome back. Semoga kalian dalam keadaan yang sangat menyenangkan ya Tera. Nah Tera, kali ini aku mau membahas mengenai Not a writer. Okay. cara online menjual pakaian thrifting atau pakaian pre-love. Nah, ini juga salah satu video yang menarik ya Tera. Setelah kemarin aku bikin video cara berjualan pakaian pre-love atau thrifting itu secara offline, sekarang aku bahas yang secara online-nya. Sebenarnya gampang ya kalau dilihat-lihat ya, kalau dipikir-pikir gitu. Cuma ini aku akan bahas secara detail biar kalian tuh bener-bener, oh ternyata aku harus melakukan ini karena ini gitu loh. Jadi kalian tuh lebih paham secara detail kenapa kalian harus melakukan 4 hal tersebut. Oke, langsung aja ya Tera. Nah Tera, aku mau berbagi 4 tips dan triknya. Ini bener-bener gampang banget. Sebenarnya udah biasa juga dilakukan. Juga sudah banyak YouTuber juga membahas tentang hal ini. Hanya saja mungkin ada beberapa yang kurang detail sih. Kali ini aku mau membahas lebih agak sedikit detail kenapa kalian harus melakukannya. Pertama adalah hal simple, doa Tera. Nah, aku juga udah bilang waktu di cara berjualan baju pre-love atau baju thrift ini secara offline itu yang pertama harus doa. Kenapa kita harus berdoa? Karena 50% dari keberhasilan kita itu adalah berdoa ya Tera. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan, langkah baiknya diawali dengan berdoa. Daripada kalian galau, bingung gimana, biasanya Tuhan tuh kasih petunjuk kita melalui di lingkungan sekitar kita gitu, dan itu bisa membantu kalian buat memilih bener nggak ya bisnis thrift ini yang akan aku jalanin atau gimana-gimananya. Oke? Dengan berdoa ya bisa minta untuk keberhasilan bisnis kalian, sesimpel itu dan semudah itu. Jadi jangan dilupakan berdoa ya. Nah, setelah berdoa ya teman-teman, hal kedua yang perlu kalian lakukan adalah, nah Tera, sebelum videonya dimulai lagi, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan dibagikan tentunya. Terima kasih. nih kalian udah ada pakaiannya, kalian bingung mau jualnya gimana secara online ya teman-teman. Kalau secara offline kemarin tentunya kalian udah tahu ya, punya toko dan ya udah tunggu pengunjung aja. Itu yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian foto pakaian-pakaiannya mana aja sih yang kalian mau istilahnya kalian mau upload, kalian mau jual gitu loh. Habis kalian foto, nah kalian ukur tuh Tera lingkar dadanya sama panjangnya. Contohnya seperti ini. Nah Tera, contohnya seperti ini. Kita ambil dulu baju yang ingin kita jual. Lalu ini aku ada meteran. Kalian bisa beli meteran ini aja ya, mungkin di warung-warung atau di pasar gitu. Kalian ukur dari sini ke sini ya, persis di bawah ketiaknya itu. Ya, tuh ukur aja. Ini namanya LD alias lingkar dada. Nah, itu nih misalnya kayak ini kan 55, berarti dikali 2 tuh Tera, jadi 110 gitu. Kenapa dikali 2 Tera? Karena istilahnya tuh depannya 55, belakangnya 55. Jadi lingkar dada orang tersebut itu adalah 110 gitu Tera. Terus kalian abis itu ukurnya gini, ukur panjang baju. Nih rata-rata orang tuh bermasalah sama panjangnya nih. Kalau kayak ini nih panjangnya tuh 57 cm. Nah, dari pundak sini ke bawah sini ngukurnya. Seperti itu ya Tera. Nah, paling enggak 2 hal ini kalian harus cantumin di keterangannya ketika kalian mau upload nanti gitu loh ya. Oke, jadi begitu kalian foto, jadi kalian gak bingung lagi size-nya S, M, atau L. Karena rata-rata orang tuh pasti nanya lingkar dadanya berapa. Karena gini loh Tera, size S, M, L, atau XL itu kadang nggak menentukan lingkar dadanya gitu. Kadang kan bisa aja ya, namanya badan orang kita nggak pernah tahu. Dia misalkan gendut di bagian perutnya, tapi dia ukur perutnya itu misalkan jadi kayak ukuran lingkar dada, itu bisa aja gitu. Ukuran S, M, L itu nggak apa ya, bukan penentunya lah istilahnya gitu. Jadi menurut aku, saran aku adalah lingkar dada itu adalah ukuran yang setidaknya benar lah gitu. Lalu di keterangannya itu nanti kalian akan cantumkan tambahan informasi plus minusnya
pakaian yang kalian jual, misalkan plusnya bahannya parasut atau water resistant atau anti air bahkan, atau kulit, atau misalkan bahan katun atau apalah berbagai macam. Nah, jangan lupa juga cantumkan minusnya kalau ada, tapi kalau misalkan nggak ada ya tulis aja no minus atau good condition, atau ya masih bagus lah, masih oke, seperti itu. Oke, udah pada paham ya? Kalau kalian bingung nih, takut lupa, kalian gimana nyatetnya? Kalian bisa catat di handphone kalian biar nggak lupa, atau kalian bisa beli itu loh kayak stiker polos buat di buat kayak di undangan-undangan atau isolasi kertas ya. Kalian bisa tulis, catat di situ, kalian terus tempelin di baju ini gitu. Kalian bisa cari ya di marketplace atau misalkan di toko-toko buku gitu, isolasi kertas atau itu loh tempelan yang buat undangan, kalian ngerti kan ya, yang kayak gini deh. Nih aku kasih tahu ya, yang kayak gini nih kalian bisa cari kayak gini di marketplace kesayangan kalian, misalkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau apapun lah itu. Atau nah Tera, aku mau kasih tahu kenapa kalian harus foto bajunya dengan membuat keterangan tersebut. Kalian harus membuat keterangan tersebut supaya nanti calon pembeli nggak bingung gitu loh, nih ukurannya berapa atau gimana. Kalau nantinya nih misalkan calon pembeli menanyakan hal itu ke kalian, jadi kalian juga nggak repot, waduh bajunya ada di mana ya, ditumpukan yang mana ya. Iya. Kalian udah siapin dulu gitu, kira-kira apa nih yang bakal ditanyain sama si pembelinya. Kita harus punya pola pikir pembeli dulu. Sebelum kita menjual, kita harus punya pola pikir pembeli. Nah, kalian kayak mau beli sesuatu gitu loh. Nah, kalian harus seperti itu gitu loh. Kalian harus menjual dengan cara pikir si pembeli itu. Oke, sampai sini paham ya Tera? Oke, kita lanjut ke tips yang berikut. Nah Tera, aku mau kasih tahu tips yang berikutnya, ini tips ketiga, yaitu upload foto-foto yang tadi kalian udah foto, yang kalian udah kasih keterangan, itu kalian upload di media sosial kalian. Di media sosial itu apa aja sih? Ya termasuknya salah satu WhatsApp ya. Sebenarnya sih WhatsApp itu bukan media sosial ya, tapi platform untuk komunikasi kita lah kepada orang lain gitu. Salah satu media sosial itu adalah Facebook, Instagram, dan lainnya yang kalian punya ya. Aku sih cuma punya itu, jadi ya itu aja yang aku bahas ya. Jadi aku akan membahas tentang WhatsApp, tentang Facebook, dan tentang Instagram. Nah, kenapa kita harus share di 3 tempat itu? Paling enggak nih Tera, kita istilahnya mau pasarin ke orang yang kita kenal dulu nih. Biasanya kalau orang yang kita kenal itu, orang yang deket sama kita tuh mau membantu kita ya. Kalau biasanya orang yang punya hati, orang yang deket sama kita punya hati, dia pasti mau banget support bisnis kita ya Tera. Jadi entah itu teman dekat, entah itu saudara dekat, pastilah kan, maksudnya kalau kalian udah punya WhatsApp itu orang, berarti kalian punya hubungan yang lumayan bagus ya. Itu juga teman-teman di Facebook maupun di Instagram. Jadi paling enggak gitu kalian bisa kayak nawarin dulu gitu. Misalkan nih kalian mau tawarin ke teman kalian gitu kan, karena deket otomatis ya pasti kebanyakan akan beli gitu, karena dia tahu oh nih temennya lagi jualan dan lagi butuh bantuan nih, kenapa enggak aku mau bantu teman ya kan, namanya apalagi teman deket. Tapi ingat nih Tera, kalau ada yang minta harga teman, udah cut aja, dia berarti bukan temen. Apalagi kalau saudara yang gitu, alamak, udah mending cari saudara lain deh. Nah, aku juga mau kasih tips nih, kalau misalkan ya, kalau ada orang yang minta harga temen atau harga saudara gitu, kalian bilang aja, biasanya kalau harga temen itu atau harga saudara justru lebih mahal. Karena apa? Karena namanya juga bantuin temen, juga bantuin saudara, bukannya dimurahin, harusnya dimahalin. Karena apa? Karena kita mensupport, kita mendukung, kita seneng lihat orang lain senang gitu loh. Jangan kita nggak seneng lihat orang lain senang. Aduh, udah deh, buang-buang pemikiran toksik itu, pemikiran yang negatif vibe itu, please deh di-cut, oke? Selain kita upload di 3 medsos itu ya Tera, kita juga perlu nih upload di marketplace nih Tera. Marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Carousel, OLX. Nah, itu dia tuh Tera. Kenapa kita harus upload di situ? Karena jangkauannya itu lebih luas Tera. Gini loh, kalau misalkan di medsos itu ya Tera, itu kan bukan platform atau bukan tempat
bukan tempat orangnya sebenarnya transaksi jual beli gitu loh. Tapi kalau misalkan di marketplace ini seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain ini adalah tempatnya orang jual beli. Kebanyakan begitu ya Tera. Jadi maksudnya ya kalian tepat aja nih kalau kalian mau memasarkan bisnis kalian yaitu pakaian pre-love atau thrifting tadi gitu. Nah Tera, aku mau sharing ini 5 marketplace yang biasanya aku gunakan ya. Aplikasi-aplikasi yang aku gunakan untuk menjual pakaian thrifting atau pakaian pre-love aku. Yang pertama itu adalah